Bab 119. Ayu tersenyum kecil mendengar candaan Alicia. Jika dulu Alicia menyiapkan sarapan seperti ini, mungkin Ayu akan berpikir buruk dengan menuduh yang macam-macam. Tapi setelah melihat Alicia yang sekarang, entah kenapa Ayu meyakini jika mantan kekasih suaminya itu sudah benar-benar berubah. 153. Kini, Ayu tak segan menyantap makanan di hadapannya. Bahkan meminum susu itu hingga tandas. Sepertinya Bumil memang sedang kelaparan. Alicia kembali berkelakar agar suasana keduanya tak terlalu canggung dan dingin. Memang iya. Ayu pun menyahut dengan candaan yang sama. Hingga ruang makan minimalis itu kini terdengar hangat seiring keakraban sepasang wanita yang dulu sempat saling berseru itu. Sejak pagi buta, Rika terus saja menggerutu karena sang suami sudah membangunkan dirinya. Padahal, ia biasanya bangun di saat matahari mulai muncul dan semuanya sudah siap. Rika, bangun. Kamu masak nasi dulu sebelum pergi kerja, titah Pak Ardi. Cek, Mas, aku masih mengantuk. Rika mengibas kasar lengan sang suami yang masih bertengger di bahunya. Ini sudah mau jam 5. Kalau bukan kamu yang nyiapin makanan, siapa lagi? Kakiku masih sakit digerakkan. Tukang urut bilang harus didiamkan dulu barang 2 atau 3 hari sampai bengkaknya mengecil, tukas Pak Ardi sambil kembali menggoyang badan sang istri agar mau bergegas bangun. Sudah berkali-kali aku bilang, gak bisa masak pakai tungku kayu. Gimana sih? Rika menggeram kesal. Belajar. Kalau gak belajar ya gak akan bisa, timpal Pak Ardi tegas. Sana, cobain dulu. Dicoba saja belum pernah, sudah bilang gak bisa, lanjut Pak Ardi mulai jengah. Istrinya itu tak kunjung mau mengerti kondisi mereka yang sekarang memang seperti itu. Cek. Padahal aku mending kelaparan daripada harus panas-panasan di depan tungku api, gerutu Rika dengan mata mendelik. Jadi kamu mau, aku ikut kelaparan juga. Sambar Pak Ardi cepat. Sudahlah, cepat, jangan banyak drama. Toh cuma sementara ini. Selama kakiku masih sakit doang. Biasanya juga aku yang siapin semuanya, lanjut Pak Ardi dengan suara melemah. Rika menghentak kasar. Meski begitu, ia tetap bangun dari tidurnya lalu berjalan menuju dapur. Dengan bibir komat kamit menggerutu, ia berjongkok di depan tungku yang kayunya sudah ia susun. Ia pun mulai menyalakan korek api dan membakar kayu di dalam tungku tersebut. Nihil. Sudah habis beberapa korek api tapi belum kunjung menyala. Tentu saja hal itu menyulut emosi dirinya yang kesabarannya setipis tisu dibagi 10. Ark. Aku bilang gak bisa gak bisa. Gak nyalakan. Hardiknya kasar. Bahkan suaranya begitu nyaring hingga terdengar ke rumah sebelah. Kenapa, Bang? Tanya Sinta dari luar rumah panggung. Itu, Sin. Mbakmu gak bisa nyalain api di tungku, jawab Pak Ardi apa adanya. Sinta bantu kalau gitu, timpal Sinta sambil menghampiri kakak iparnya ke dapur. Sini, Mbak, biar aku. Mbak lihatin aja biar nanti bisa. Jadi apa-apa gak ngandelin suami terus. Kan sekarang bukan orang kaya yang apa-apa disediakan pembantu, lanjut Sinta menyindir. Hanya dengan 1 batang korek api saja, tungku itu akhirnya kini menyala. Sinta pun gegas bangun dari 154. Duduknya. Sekarang Mbak buruan masak nasi, sekalian masak air juga. Jangan bilang itu juga gak bisa. Karena aku juga punya kesibukan lain. Silakan berusaha sendiri, tutur Sinta sembari berbalik dan pergi meninggalkan Rika sendirian. Dasar ipar julid. Amit-amit. Rika bergidik pelan sambil menatap punggung Sinta yang mulai hilang dari pandangan.
Males banget aku lama-lama gini terus. Sepertinya, sekarang saatnya ganti suami. Sekalian sama iparnya yang nyebelin sekalian, lanjut Rika begitu percaya diri. Meski sambil terus mengomel dan menggerutu, tapi tak ayal Rika pun mulai memasak nasi sekalian memasak air. Sambil menunggu keduanya matang, ia pun mencuci pakaian dulu di belakang. Sama-sama pekerjaan yang mengundang emosi karena dia harus berkali-kali menimba air dan membuatnya kelelahan. Capek banget sih hidup miskin kayak gini. Aku menyerah. Ujar Sinta dengan sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar Pak Ardi. Meski sudah begitu banyak tersinggung, Pak Ardi mencoba sabar dan hanya bisa mengusap dadanya pelan. Ia menganggap, apapun yang menimpanya kini adalah hukuman sekaligus teguran atas banyaknya pengkhianatan yang sudah ia lakukan. Nih, sudah matang. Nanti kalau mau makan, makan sendiri, tinggal ambil. Masa iya kaki sakit doang harus sampai disuapin. Rika meletakkan satu bakul kecil nasi dan satu piring berisi telur dadar yang sudah dipotong menjadi 2 bagian. Di sebelahnya, juga diletakkan teko berisi air tawar panas. Aku mau siap-siap berangkat kerja. Cari duit biar bisa segera ketemu Raka. Lanjut Rika. Sarapan dulu. Apalagi nanti kamu panas-panasan. Takutnya pingsan. Tutur Pak Ardi mengingatkan. Males. Keburu gak selera. Timpal Rika ketus. Gegas ia berjalan kasar ke belakang untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Setelahnya, ia langsung mengenakan baju sedikit lusuh yang biasa digunakan untuk memanen kapulaga di lahan Juragan Kosim. Tanpa berpamitan dan bilang apa-apa lagi, Rika keluar dari rumah panggung tersebut. Berjalan menyusuri jalanan menuju lahan tempatnya mengais rezeki. Mbak Rika. Rika yang sedang berjalan dengan kepala dijejali kejengkelan demi kejengkelan menoleh. Menatap pada orang yang menyapa dirinya barusan. Rika pun langsung mengulum senyum malu-malu saat menyadari itu adalah Juragan Kosim. Kok sendirian? Suamimu mana? Tanya Juragan Kosim sambil melangkah mendekat. Suamiku, kakinya cedera. Jadi untuk sementara waktu gak bisa bekerja dulu, jawab Rika apa adanya. Aduh, kasihan, wanita secantik dan semulus Mbak Rika ini dibiarkan mencari nafkah sendirian. Mana panas-panasan pula. Kalau aku jadi suamimu, sudah pasti akan aku jadikan ratu. Suruh duduk manis di rumah tanpa harus mengerjakan apa-apa, goda Juragan Kosim mulai merayu. Juragan bisa aja. Kenyataannya kan saya bukan istri Juragan. Rika membalas malu-malu. Wajahnya mulai 155. Memerah mendapat rayuan gombal dari laki-laki hampir sepuh di hadapannya. Mungkin sekarang bukan, tapi nanti siapa yang tahu kan. Yang jelas, saya sangat menyukai Mbak Rika. Cantik dan bersih meski kerjanya kotor-kotoran. Juragan Kosim kembali merayu. Tentu hal itu membuat Rika terasa melayang ke udara. Dipuja dan dipuji oleh seseorang yang terpandang di daerah itu. Oh, iya, aku punya penawaran. Nanti sore, orang-orang kan biasanya tahlilan di rumah ujung kampung, bagaimana kalau Mbak Rika datang ke rumahku? Aman, gak akan ada siapa-siapa. Tapi lewat jalan belakang, tutur Juragan Kosim dengan suara pelan. Bola matanya bergulir ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tak ada yang mendengar. Ke rumah Juragan. Tapi mau apa? Tanya Rika dengan kening berkerut. Terserah mau apa. Kita bisa ngobrol-ngobrol atau... Juragan Kosim mengerlingkan matanya nakal. Dan sebagai bayarannya, kamu boleh minta apapun yang kamu inginkan, lanjut Juragan Kosim sambil mencolek gemas area belakang wanita yang masih berdiri di dekatnya itu.
Rika sontak melonjak kaget. Ujung matanya memindai sekeliling dengan wajah semakin merona. Merasa tinggi hati karena ditaksir orang seperti Juragan Kosim. "Saya, permisi dulu Juragan," kata Rika saat mendengar suara beberapa orang yang hendak lewat. Iya, silakan. Jangan lupa nanti sore." Timpal Juragan Kosim pelan. Ia kembali menggoda Rika yang hendak berlalu dengan mengedipkan sebelah matanya. Di dalam kamarnya, Davin masih terduduk dengan perasaan tak karuan. Bola matanya bergulir menatap seluruh penjuru kamar. "Sayang, kamu di mana? Rumah ini begitu sepi tanpa adanya dirimu," gumam Davin dengan dada yang terasa sesak. "Pulanglah. Aku rindu. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku gak kuat. Kamulah semangat hidupku selama ini." Davin terus meracau dengan pikiran kacau. "Ya Allah, tolong hamba. Lindungi istri dan calon bayi hamba. Selamatkan mereka dan bawalah mereka kembali kepada hamba. Hamba mohon ya Allah." Davin kembali menitikkan air mata. Sungguh, kesakitan ini sama persis seperti saat ia kehilangan sang ibu tercinta. Davin melirik jam dinding. Sudah jam 8 lebih. Lekas ia bangun dan berjalan lunglai menuju kamar mandi. Mengguyur seluruh tubuhnya guna mengembalikan semangat yang hampir padam. Setelah merasa badannya lebih segar, Davin bergegas keluar dari kamarnya. Ia hendak kembali pergi untuk mencari Ayu. "Dan, sarapan dulu, titah Mbok Sumi." "Belum lapar, Mbok." Hanya itu jawaban Davin. Padahal sejak kemarin malam, perutnya itu belum sempat diisi apapun. Davin pun mengayunkan langkah ke halaman rumah. Ia hampir saja memasuki mobilnya saat melihat sebuah mobil yang ia kenali melaju pelan ke arahnya. Lalu mobil itu berhenti tepat di dekatnya. 156. "Mau apa lagi kamu ke sini? Harusnya penjaga tak membiarkan kamu masuk ke rumah ini." Tutur Davin begitu melihat Alicia keluar dari mobilnya. "Tenanglah dulu, Vin. Aku kesini cuma mau..." "Mas..." Davin tak lagi mendengar penuturan Alicia. Matanya langsung teralih pada suara yang sudah sangat dirindukannya. "Ayu." Dia baru saja membuka pintu mobil dan keluar dari sana. "Sayang, ya Allah, sayang. Ini beneran kamu, kan?" Pekik Davin sambil menghampiri sang istri. Menatap sejenak paras istrinya itu lalu mendekapnya erat. "Terima kasih ya Allah. Terima kasih." Lirih Davin dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Berkali-kali ia mengecup-ucup kepala istrinya itu di sela-sela pelukannya yang kian erat. Berkali-kali pula ucapan hamdalah keluar dari mulutnya. Sementara Alicia, hanya bisa menyaksikan semua itu dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. 157. Jika dulu rasa iri dengki, benci, kesal, marah, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu setiap kali Alicia menyaksikan kemesraan yang dipertontonkan Davin dan Ayu, kali ini tidak. Meski rasa cemburu itu masih tersisa, tapi dia berusaha bersikap legowo. Dia sadar, dia bukanlah wanita baik-baik yang pantas berdampingan dengan laki-laki sebaik Davin. Dan Ayu, adalah wanita yang lebih pantas. Bahkan sangat pantas menurutnya. Alicia menunduk dalam saat Davin terus saja memberondong istrinya dengan ciuman. Di kening, pipi, juga pucuk kepala sang istri. Bahkan pelukan yang sempat beberapa kali terlepas, direngkuh lagi dan lagi menandakan jika kerinduan lelaki itu teramat sangat besar. "Sayang, kenapa kamu bisa sama Alicia? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Davin yang belum mengerti apa-apa. "Dan ini, kenapa ujung bibirmu lebam begini?" Dengan penuh kelembutan,
Davin menyentuh ujung bibir sang istri yang nampak terluka dengan tatapan nanar. "Mas?" tanyanya satu-satu. "Aku bingung," jawabnya. Ayu menimpali diakhiri tawa pelan. Sebelah tangannya terus melingkar di pinggang Davin menandakan ia tak ingin kembali berjauhan dengan sang suami meski hanya sesaat. "Habisnya aku tak sabar dengar cerita dari kamu, sayang. Karena jika sampai ada yang berani menyakitimu, aku tak akan segan-segan memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan untuk orang itu," timpal Davin dengan tatapan tajam. Ujung matanya tiba-tiba melirik ke arah Alicia. Ia masih menganggap Alicia ikut terlibat dalam menghilangnya Ayu. "Yu, sepertinya aku gak ada kepentingan lagi. Aku pamit, ya. Jaga diri baik-baik," ujar Alicia. Lah sungguh tak nyaman dengan tatapan Davin yang masih menyiratkan rasa tak suka pada dirinya. "Baiklah kalau begitu. Sekali lagi, makasih banyak ya, Sya. Maaf aku belum bisa membalas kebaikan dan pertolongan darimu. Semoga Allah yang akan langsung membalasnya dengan kebaikan yang berkali-kali lipat lebih banyak," timpal Ayu dengan senyuman tulusnya. Alicia hanya membalas senyuman yang serupa tanpa membuka suara. Namun, dalam hatinya, ia langsung mengaminkan doa yang diutarakan Ayu. Alicia merasa masih sungkan untuk menyahut langsung dengan bibirnya. Terlebih di hadapan orang lain. Khawatir dituduh sok alim dan prasangka buruk lainnya. Secara kelakuan dia selama ini memang jauh dari sosok wanita yang paham agama. "Aku pamit," kata Alicia sambil berbalik. Baru saja ia membuka pintu mobilnya, sebuah mobil lain berhenti tak jauh darinya. "Bos, aku sudah lapor po." Ricky tak melanjutkan kata-katanya saat menyadari istri dari bosnya itu ternyata sudah ada di sana. Berdiri di belakang tubuh jangkung Davin hingga hampir tak terlihat. "Alhamdulillah, Nyonya bos sudah ketemu," lanjut Ricky dengan mata berbinar. Davin mengangguk membenarkan. "Tapi gak apa-apa. Laporan polisi harus dilanjutkan agar hukuman Raka nantinya semakin bertambah karena kasus ini." Kali ini Ricky yang mengangguk. Meski kini Ayu sudah kembali, tapi dia belum merasa lega karena Raka masih belum diketemukan. Bahaya itu tetap terasa mengintai dan kewaspadaan harus tetap dijalankan. 158. Sementara Alicia yang hampir masuk ke dalam mobilnya, memicing saat melihat Raihan baru saja turun dari mobil yang dikendarai Ricky. "Ba Alicia," sapa Raihan saat menatap wanita yang juga sedang menatap ke arahnya. Alicia tersenyum kecil. "Akhirnya diterima juga, iya." Raihan mengangguk pelan. Salah satu alasannya karena perkataan Mbak Alicia tempo hari. "Syukurlah. Semoga betah ya. Aku pamit dulu," timpal Alicia sambil memasuki mobilnya. Dia duduk di belakang kemudi lalu melajukan mobilnya pelan hendak meninggalkan halaman kediaman Adiputra. "Kamu kenal?" tanya Ricky pada Raihan. Davin pun turut menatap Raihan menunggu jawaban. Raihan mengangguk membenarkan. "Kenal sekilas. Tapi, saya di sini juga karena bujukannya," akunya jujur. Ricky manggut-manggut pelan. Ia berpikir pantas saja Raihan tiba-tiba berubah pikiran padahal saat ia menemui pemuda itu, Raihan nampak tak berminat sedikitpun. Sementara Davin mulai mengernyit. Entah kenapa kini dia mulai melihat ada perubahan pada diri mantan kekasihnya itu. Astagfirullah. Davin mengucap istighfar saat menyadari jika sang istri mungkin butuh istirahat sekarang. "Sayang, masuk, yuk. Kamu harus istirahat," ajak Davin sambil merangkul pinggang Ayu yang masih terdiam. Wanita yang sedang mengandung lebih dari 5 bulan itu masih sesekali termenung.
Tak menyangka akan kembali ke rumah dan kedekapan sang suami dalam kondisi baik-baik saja. Padahal ia sudah merasa putus asa. Merasakan rangkulan sang suami, Ayu mengangguk lemah lalu berjalan bersamaan menuju rumah. Keduanya langsung masuk ke dalam kamar. Karena keduanya sama-sama kurang istirahat semalaman. "Duduk, sayang." Dengan hati-hati, Davin membantu istrinya itu untuk duduk di tepian tempat tidur. Kemudian ia duduk berjongkok di hadapan istrinya itu. Menciumi telapak tangan sang istri lalu berpindah pada perut yang mulai menonjol. "Maafkan papa, sayang. Maafkan papa karena gak bisa menjagamu dan ibumu dengan baik. Semua ini salah papa." Davin berujar dengan air mata yang kembali menggenang. Telah merasa bersalah atas apa yang menimpa istrinya itu.